Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang kemarin juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat di komentar gitu ya. Sebenarnya kita sudah pernah membahas ini, tetapi memang kemarin diminta oleh sahabat-sahabat, maka di kesempatan kali ini kita bahas kembali, yaitu yang berjudul jenis-jenis khodam pendamping yang bisa membuat kaya pemiliknya. Memang ada beberapa jenis khodam gitu ya, yang itu bisa membuat pemiliknya ini menjadi kaya raya, yang bisa membuat pemiliknya ini rezekinya lancar, yang membuat rezekinya banyak gitu ya. Dan memang jenis-jenis khodam itu sendiri itu sudah berbeda-beda gitu ya sahabat. Seperti yang kebanyakan kita bahas, yaitu memang jenis-jenis khodam itu ada dari keturunan leluhur, ada isian amalan, dan juga masih banyak ya lagi. Dan memang khodam yang paling bagus itu adalah khodam yang dari diri kita sendiri, yang khodam dari kita, lahir kita memang sudah ada khodamnya. Dan itu memang khodamnya energinya besar sekali. Maka jika panjenengan mempunyai kesempatan, silahkan dihidupkan atau silahkan diaktifkan kembali khodam yang ada di dalam diri panjenengan gitu ya. Kembali ke khodam yang akan membuat kaya raya pemiliknya, ini adalah khodam yang benar-benar energinya ini sudah menyatu, energinya sudah sinkron, energinya sudah selaras dengan pemiliknya. Dan juga khodam ini itu yang berenergi besar. Memang energi khodam itu kan beda-beda ya sahabat, ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Nah, kalau khodam yang bisa membantu atau bisa membuat kaya pemiliknya, ini khodam yang energinya besar dan juga energinya sudah selaras dengan pemiliknya. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis khodam tersebut? Jenis khodam yang pertama yang akan bisa membuat pemiliknya ini kaya raya, yaitu jenis khodam para raja. Khodam ini itu dulunya mendampingi para raja, mendampingi para sultan yang sedang berkuasa. Dan bukan kok rajanya yang mendampingi kita, bukan. Tetapi khodamnya raja itu yang ketika rajanya sudah meninggal gitu ya, maka khodamnya ini akan mencari tuan baru untuk didampingi. Nah, ketika energinya dari khodam para raja ini sudah selaras dengan kita, maka karakter kita itu adalah karakter para raja. Nah, ketika karakter para raja itu sudah menyatu dengan kita dan tubuh kita memang sudah menjadi seperti para raja, itu rezeki kita pasti akan pengalir. Karena apa? Kita mempunyai jiwa pemimpin yang bagus, kita mempunyai hati yang lembut, kita mempunyai jiwa mengayomi. Nah, ketika itu semua terjadi pada diri kita, sifat-sifat itu terjadi kepada diri kita, maka rezeki kita otomatis akan mudah. Karena apa? Kenalan kita pasti bagus, kenalan kita pasti banyak, dan dari kebaikan kita, dari kelemah lembutan kita, dari sifat yang mengayomi kita ini, kita akan dibantu oleh orang lain, maka itu akan menjadikan rezeki kita ini mengalir lebih cepat dan rezeki kita akan menjadi lebih banyak dari yang biasanya. Itu jenis khodam yang pertama. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat kaya pemiliknya, yaitu jenis khodam para ratu dan putri. Ini sama seperti khodam para raja tadi.
Ini adalah jenis khodam yang dulunya mendampingi para ratu keraton dan juga para putri-putrinya. Nah, kalau khodam ini mendampingi kita, gitu ya, kalau khodam ini sudah menyatu dengan kita, energi kita sudah menyatu dengan khodam tersebut, maka sifat dan karakter kita ini akan seperti ratu tersebut dan juga seperti putri tersebut. Ketika itu sudah terjadi, sifat dan karakter kita sudah terbentuk dengan sendirinya, maka otomatis kita di dalam sosial kehidupan, gitu ya, kita di dalam sosial kemasyarakatan itu pasti bagus. Nah, itu juga akan bisa mengundang rezeki-rezeki yang entah dari mana asalnya. Karena apa? Karena kita menjalin sosial yang bagus kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi silaturahim kita ini bagus, maka itu akan menambah rezeki kita. Itu. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat kita ini kaya, yaitu khodam Ratu Kidul. Jadi khodam Bunda Ratu Kidul ini bukan kok Bunda Ratu Kidul yang mendampingi kita, tetapi khodamnya yang dulu mendampingi Ratu Kidul ini yang ikut kepada kita, dan energi dari khodam tersebut itu hampir setara dengan energinya Ratu Kidul. Gitu ya. Jadi ketika khodam tersebut itu mendampingi kita, insya Allah dengan kuasa Tuhan, dengan kehendak Tuhan, rezeki kita akan mengalir lebih banyak, rezeki kita akan menjadi lebih barokah, gitu ya. Itu. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini menjadi kaya raya, yaitu jenis khodam macan atau khodam harimau. Ketika kita ini didampingi oleh khodam macan dan khodam harimau, maka sifat dan karakter kita ini akan menyerupai harimau. Kita akan disegani oleh banyak orang, kita akan dihormati oleh banyak orang, dan itu bisa menjadikan kita pemimpin yang disegani. Maka ketika kita didampingi oleh khodam hewan atau khodam harimau ini, itu akan membuat kita ini menjadi kaya raya dan juga kita disegani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu. Kemudian jenis-jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya dan juga disegani, yaitu jenis khodam naga. Orang yang didampingi oleh khodam naga ini pasti dia mempunyai sifat yang teliti, dia mempunyai sifat yang disiplin, kemudian dia juga mempunyai kewibawaan yang sangat luar biasa, dan juga tentunya karakter atau sifat yang didampingi oleh khodam naga adalah cerdas. Berarti orang ini adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat teliti, orang yang sangat ulung. Jadi memang ketika dia mempunyai sifat-sifat ini, maka dia bisa mengundang rezeki yang entah dari mana datangnya, dan dari kewibawaannya tersebut dia disegani oleh banyak orang, dia dihormati oleh banyak orang. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang bisa membuat pemiliknya ini kaya raya, yaitu jenis khodam naga emas. Nah, ini khodam naga emas ini biasanya kebanyakan dia ini mendampingi pedagang, jadi orang yang berdagang dan juga pengusaha. Bahkan khodam naga emas ini diburu oleh para pengusaha dari orang-orang yang memang ahli di bidang khodam untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Karena apa? Ketika kita didampingi oleh khodam naga emas, itu akan mengundang berbagai rezeki dari berbagai arah. Yang rezekinya kita awalnya jauh, dengan kuasa Tuhan itu akan mendekat. Nah, itulah yang membuat khodam naga emas ini diburu oleh para pedagang dan juga para pengusaha. Itu. Kemudian jenis khodam yang selanjutnya yang membuat pemiliknya ini kaya raya, yaitu khodam harimau putih. Jenis khodam ini sangat jarang dimiliki oleh manusia.
karena hanya orang-orang tertentu yang energinya memang sudah selaras, yang mempunyai diri atau wadah gaib ini yang besar, yang akan didampingi oleh khodam harimau ini. Karena apa? Orang yang mau didampingi oleh khodam harimau putih ini, dia mempunyai jiwa pemimpin yang bagus. Ketika dia mempunyai jiwa pemimpin dan sifat karakternya ini sama dengan khodam harimau putih, maka dia disegani oleh banyak orang. Di lain sisi, dia juga mempunyai rezeki yang gampang, yang mudah, dan itu bisa membuat menambah pundi-pundinya sehingga dia ini bisa kaya raya. Itu khodam harimau putih. Kemudian yang terakhir ada jenis khodam, yaitu khodam Nyi Blorong. Seperti yang sudah kita ketahui gitu ya, bahwa Nyi Blorong ini adalah sumber dari kekayaan, terkenal dengan kekayaannya. Maka ketika kita didampingi oleh khodam Nyi Blorong ini, insya Allah kita juga akan ketularan kayanya. Nggak tahu ini taktik dari mana, kita mau diberi jalan keluar dari mana, kita diberi solusi bagaimana supaya kita ini mempunyai rezeki, tentunya dengan cara-cara yang halal. Dan itu semua tidak bisa terjadi sahabat kalau tidak dengan kehendak Tuhan dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi semua itu tadi tidak luput dari kuasa Tuhan. Jadi memang kalau panjenengan didampingi apapun itu, kalau panjenengan dikehendaki oleh Tuhan menjadi kaya, pasti akan kaya. Tetapi jangan pernah meyakini bahwa kekayaan yang Anda miliki, harta yang panjenengan miliki itu semua berasal dari khodam panjenengan. Jangan seperti itu sahabat, tidak boleh. Ya, jadi panjenengan yakini saja bahwa khodam panjenengan itu adalah perantara kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kaya, yang memberi rezeki, yang membuat rezeki kita lancar, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.